Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, balik lagi bersama Ibu Mailani Rahmawati Dewi dengan NIM 2207015145. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan sebuah topik yang menarik yang berjudul tentang sumber belajar dengan kebutuhan pembelajarnya. Oke, baik. Di sini kan Ibu sedang membahas terkait dengan sumber belajar. Nah, ada yang tahu nggak nih pengertian dari sumber belajar itu apa? Nah, jadi sumber belajar adalah segala bentuk data, informasi, alat, media, orang atau lingkungan yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Sumber belajar ini tidak terbatas pada buku teks saja, melainkan mencakup video, audio, media digital, modul interaktif, simulasi, lingkungan sekitar, bahkan guru atau teman sebaya pun itu disebut dengan sumber belajar. Jadi, sumber belajar ini tidak berpatokan pada buku, hanya saja pada buku. Ya anak-anak, melainkan guru pun di sekolah juga itu merupakan sumber belajar kita. Oke, selanjutnya ada jenis kebutuhan pembelajar serta contoh sumber belajar yang sesuai nih dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang pertama, ada gaya belajar visual. Apa sih gaya belajar visual itu? Nah, gaya belajar visual itu adalah yang dimana cara belajar siswa ini lebih mudah memahami atau mendalami suatu informasi atau pembelajaran melalui penglihatan. Jadi, siswa ini itu cara belajarnya melalui penglihatan. Nah, biasanya itu siswa itu lebih menyukai informasi tuh yang disajikan dengan bentuk gambar, peta konsep, video animasi, ataupun diagram. Jadi, dengan cara belajar siswa ini melalui penglihatan, dia lebih mampu memahami kalau jenis kebutuhan siswanya di gaya belajar visual. Oke, yang selanjutnya ada gaya belajar auditori. Apa sih gaya belajar auditori itu? Nah, ini kebalikannya dari gaya belajar visual. Kalau gaya belajar visual kan melalui penglihatannya. Kalau auditori ini, siswa itu mampu memahami, mendalami sebuah informasi itu melalui pendengarannya. Nah, biasanya siswa ini tuh lebih menyukai terkait dengan suara-suara seperti podcast, rekaman ceramah, atau audiobook tuh. Jadi, siswa ini lebih bisa belajar kebutuhan belajarnya ini kan di auditori. Berarti dia itu belajarnya melalui pendengaran. Oke, yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik, apa sih gaya belajar kinestetik itu? Gaya belajar kinestetik itu adalah cara belajar peserta didik itu lebih mudah memahami, mendalami, atau mengingat sebuah materi pembelajaran atau informasi yang disampaikan oleh guru melalui gerakan fisik langsung atau pengalaman langsung gitu. Jadi siswa ini itu lebih cenderung aktif gitu karena dia itu lebih suka kepada pengalaman langsung, gerakan fisik langsung gitu. Jadi siswa ini mampu menyerap informasi secara langsung gitu. Contohnya informasi secara langsung, misalkan simulasi dengan sumber belajar simulasi itu, eksperimen kan eksperimen itu kan melakukan langsung ya kan kegiatan eksperimen. Nah, siswa ini lebih bisa mendalami pembelajaran itu dengan cara pengalaman langsung gitu, apa yang dia lakukan, dia lebih memahami materi tersebut gitu. Yang keempat, ada kebutuhan belajar mandiri. Kebutuhan belajar mandiri. Nah, di sini kan sudah ada kata mandiri. Berarti siswa ini itu kebutuhannya itu dengan belajar secara mandiri gitu, secara individu, bahwa siswa tersebut itu sudah secara aktif belajar dengan sendirinya gitu, sudah bisa bertanggung jawab terhadap proses belajar sendirinya gitu, tanpa kebergantungan dengan orang lain ataupun guru. Di sini peran guru tetap ada, itu untuk mengarahkan, tetapi bukan untuk menjelaskan sebuah pembelajaran yang sangat panjang itu. Jadi kebutuhan belajar mandiri ini yaitu kebutuhan seorang siswa itu untuk belajar secara mandiri gitu. Nah, contoh dari kebutuhan belajar mandiri ini biasanya ada modul interaktif, terus ada e-learning gitu. Kan dia kan melalui digital ya biasanya. Nah, itu kalau modul interaktif kan berarti buku ajar secara mandiri dengan latihan soal. Nah, biasanya latihan soal ini dia melakukannya dengan sendiri atau dengan individu gitu. Terus ada e-learning yang berbasis dengan LMS. LMS apa sih? Learning Management System. Nah, jadi contohnya itu ada Google Classroom yang dimana kan sekarang kan pakai
pembelajarannya melalui website ya, melalui aplikasi gitu. Misalkan ada aplikasi Google Classroom, ada Moodle, ada Edmodo gitu. Terus yang terakhir ada kebutuhan pembelajaran kolaboratif. Apa sih kebutuhan belajar kolaboratif itu? Kebutuhan belajar ini itu dimana para siswa itu belajar secara bersama-sama itu. Jadi melalui interaksi, melalui kerja sama tim gitu, melalui diskusi untuk memecahkan sebuah masalah atau untuk mendalami sebuah materi yang kalian belajar pada saat itu, yaitu dengan bersama-sama gitu. Jadi siswa di sini itu mampu belajar dengan bersama-sama, bekerja sama kepada orang lain atau teman-temannya gitu. Misalkan kan berisi 5 orang, biasanya satu kelompok itu berisikan 5 orang atau bahkan lebih gitu kan, untuk mendalami atau mencari sebuah informasi yang sudah guru perintahkan. Nah, contohnya biasanya ada forum diskusi, ada proyek kelompok daring, ada board game edukatif. Kan forum diskusi itu nggak mungkin sendiri kan, ada sih diskusi sendiri. Cuman biasanya itu forum diskusi itu dilakukan oleh satu kelompok gitu, berbagai macam orang, ada beberapa orang gitu. Nah, yang selanjutnya, tadi kan kita udah memahami sumber belajar, udah memahami jenis kebutuhannya dan contohnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan ciri-ciri sumber belajar terhadap kebutuhan pembelajar. Nah, sumber belajar itu kan harus sesuai dengan kebutuhan para peserta didiknya, ya kan? Agar peserta didik itu mampu memahami dan tidak ketinggalan sebuah materi yang guru sampaikan di dalam kelas. Itu ada 5 ciri sumber belajar. Yang pertama, ada apa? Aksesibel. Aksesibel ini apa sih? Yaitu sumber belajar yang mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk yang disabilitas itu, yang memiliki kekurangan gitu. Jadi sumber belajar ini harus bisa untuk semua kalangan gitu. Yang kedua, ada interaktif. Interaktif itu memungkinkan keterlibatan aktif pembelajar. Nah, jadi sumber belajar ini harus lebih melibatkan kepada peserta didiknya. Jadi peserta didik itu aktif di dalam sebuah proses pembelajarannya gitu. Terus yang ketiga ada fleksibel. Nah, bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, misalkan kan kayak tadi tuh contohnya ada modul ajar ya kan, dengan LMS, dengan Google Classroom, itu kan mudah dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Terus yang keempat ada relevan. Relevan ini sesuai dengan konteks kehidupan atau kebutuhan pembelajarnya. Karena kan tadi Ibu bilang sumber belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Karena kalau sumber belajar nggak sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, nanti peserta didiknya malas untuk belajar, ya kan? Jadi sumber belajar itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang terakhir, yang kelima, ada beragam. Nah, maksudnya yaitu berbagai macam format itu agar sesuai dengan berbagai gaya belajar. Tadi kan ada berapa gaya belajar? Ada jenis kebutuhannya ada berapa? Ada 5, ada visual, auditory, terus kinestetik, kebutuhan belajar mandiri, serta kebutuhan pembelajaran kolaboratif. Nah, di sini itu harus berbagai macam format itu agar semua gaya belajar itu dapat bisa dipahami oleh semua peserta didik. Gue akan menjelaskan terkait dengan strategi penyesuaian sumber belajar. Nah, di sini ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang guru atau fasilitator pembelajaran untuk menyesuaikan sumber belajar. Nah, ada 4 strateginya. Yang pertama, ada analisis kebutuhan pembelajar. Jadi, di sini itu guru itu mampu mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh siswanya tersebut sebelum memilih atau mengembangkan sumber belajar yang akan digunakan oleh guru di dalam sebuah proses pembelajaran gitu. Jadi guru harus tahu dulu nih apa kebutuhan sumber belajar siswanya tersebut. Yang kedua ada diferensiasi instruksional, di mana guru ini harus menyediakan berbagai pilihan sumber belajar berdasarkan gaya belajarnya atau minat peserta didiknya. Karena kan gaya belajar dan minat peserta didiknya kan banyak ya. Karena kan peserta didiknya kan banyak, pasti gaya belajar dan minat peserta didiknya juga banyak gitu. Jadi guru ini mampu menyediakan berbagai pilihan sumber belajar agar sumber belajar yang dipakai oleh guru tersebut yaitu tepat, itu bisa diterima oleh peserta didiknya. Jadi peserta didiknya itu mampu belajar serta memahami sebuah materi atau sebuah informasi yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, yang ketiga ada universal design for learning, di mana guru ini mampu merancang sumber belajar yang fleksibel. Nah,
fleksibel, yaitu bisa diakses di mana saja dan kapan saja gitu. Dan juga harus dapat menjangkau semua jenis pembelajaran. Kayak tadi kan modul interaktif tuh, misalkan dari aplikasi Google Classroom. Nah, itu kan sumber belajar yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja, ya kan? Nah, guru itu mampu melakukan strategi memilih sumber belajar. Terus yang terakhir ada pemanfaatan teknologi adaptif. Nah, guru ini menggunakan platform pembelajaran yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan dan jenis materi berdasarkan kemampuan peserta didik. Jadi dengan teknologi sekarang ini, mana teknologi sekarang kan canggih ya teman-teman. Jadi kan guru itu harus bisa menyesuaikan gitu pembelajarannya melalui platform digital gitu. Tapi harus menyesuaikan dengan tingkat kesulitan atau jenis materinya dan berdasarkan kemampuan peserta didiknya juga. Jadi peserta didiknya itu tidak bingung atau tidak mengalami kesulitan di dalam menggunakan platform pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada contoh pengimplementasian sumber belajar dengan kebutuhan peserta didiknya. Di sini ada dua kasus, yang dimana kasus pertama itu, kasus A itu membahas tentang siswa sekolah dasar dengan kesulitan membacanya. Nah, tadi kan ada jenis kebutuhannya tuh. Ada berapa tadi yang Ibu jelaskan? Ada 5. Yang pertama itu ada visual, kedua udah auditori, ketiga ada kinestetik, keempat ada belajar secara mandiri, dan kelima belajar secara kolaboratif. Nah, di sini dia itu kesulitan membaca. Berarti kalau membaca itu memahaminya kebutuhannya di visual dan pembelajaran multisensori. Jadi dia bisa pakai jenis kebutuhan gaya belajar visual dengan cara memahami sebuah informasi melalui penglihatan dan juga pembelajaran multisensori gitu. Jadi dia bisa melalui permainan-permainan gitu atau kinestetik tadi. Terus sumber belajarnya biasanya itu video tentang materi tersebut gitu, video dari YouTube, terus permainan yang interaktif. Nah, itu bisa mengatasi siswa sekolah dasar ini dalam kesulitan membacanya gitu ya. Yang kedua, ada kasus yang kedua, di mana kasus B ini yaitu siswa SMK dengan jurusan teknik. Nah, teknik kan secara langsung ya kan kalau teknik. Nah, berarti jenis kebutuhan yang siswa SMK ini butuhkan yaitu pembelajaran praktik atau langsung gitu. Dengan sentuhan fisik itu atau pengalaman langsung. Itu dengan jenis kebutuhan kinestetik, yaitu biasanya itu melalui simulasi mesin, video tutorial teknis ya kan, karena kan di sini teknik. Nah, berarti dia itu butuh tentang video tutorial teknis. Terus ada modul berbasis proyek. Oke, baik anak-anak, gimana penjelasan dari Ibu? Apakah sudah jelas? Oke, jelas ya. Oke, baik. Di sini Ibu tarik kesimpulan pada materi hari ini bahwa sumber belajar yang efektif itu merupakan sumber belajar yang berpusat pada pembelajar, fleksibel, dan inklusif untuk semua peserta didik. Bisa sumber belajar itu bisa untuk semua peserta didik, bisa digunakan di mana saja dan kapan saja, dan harus berpusat kepada peserta didiknya. Nah, penyesuaian sumber belajar ini bukanlah opsi tambahan, melainkan bagian penting dari praktik pembelajaran yang berkualitas. Dengan memahami karakteristik pembelajar secara mendalam, baik guru dan fasilitator dapat memilih atau merancang sumber belajar yang tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga memberdayakan dan memotivasi peserta didik secara maksimal. Dengan teknologi pada zaman ini yang berkembang, nah itu juga bisa membantu seorang guru di dalam memilih atau merancang sumber belajar gitu, agar peserta didik itu termotivasi dan menarik untuk belajar. Oke, baik. Sekian materi pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi video Ibu berikutnya.